Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam melakukan amalan-amalan saleh sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala buat kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini sekali lagi harapan kita, rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini ditempatkan oleh Allah di jalan orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadahnya. Maka oleh karena itu syukur kita sekali lagi kepada Allah karena kita saat ini diberikan kesempatan waktu untuk kita bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat subuh berjamaah ini. Dan tentunya dari jamaah ini kita pun tak lupa selalu mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang saat ini mungkin belum tergerak, belum terbangun untuk melakukan sholat subuhnya. Kita pun selalu mengajak, yuk mari sholat subuh. Bangunkan keluarga-keluarganya, istri bangunkan suaminya, suami bangunkan istrinya, orang tua bangunkan anak-anaknya. Bisa jadi anak-anak membangunkan orang tuanya untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena kita tahu yang namanya sholat ini merupakan satu kepentingan buat kita. Ketika kita mengaku kita ini seorang muslim, maka tugas utama kita bagaimana kita harus selalu menjaga sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya sholat ini merupakan kewajiban bagi kita ketika kita mengaku diri kita seorang muslim. Dan sholat ini juga merupakan salah satu wasilah syukur kita kepada Allah. Sekali lagi, ibadah sholat yang kita lakukan ini juga merupakan salah satu wasilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah berikan kepada kita. Semuanya. Kita tahu banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Saking banyak yang kita manusia yang tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sebagai makhluk Allah yang dhaif saat ini, kita tak perlu menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka tetapi bagaimana kita bersama-sama berupaya, berusaha, berbuat, mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ini tugas kita bersama. Mempergunakan nikmat Allah sekali lagi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan untuk kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena jika kita lalai dari ini, tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Dalam surat Ibrahim yang kita semua sudah hafal insyaallah dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Sebaliknya, ketika kita kufur lalai dari mempergunakan nikmat Allah ini, maka Allah pun mengingatkan kita, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali lagi sayang dengan kita. Allah cinta dengan kita manusia. Allah tidak menginginkan diri kita ini umatnya Nabi Adam ini
nantinya menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan, memberikan kepada kita arahan, dan sekaligus memberikan kepada kita sosok suri tauladan, ya, yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar kita manusia ini dalam kehidupannya terarah, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami, arahkanlah kami di jalanmu yang lurus. Jalannya siapa? Jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan, ya. Bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau berikan. Itu mengajar kita selalu dalam surat Al-Fatihah, ya. Dalam surat Al-Fatihah selalu kita baca, agar kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini Bapak Ibu, sekali lagi, ya, manusia ini terkadang kita sering lalai, sering lupa, ya. Diingatkan saja terkadang kita masih galak lupa, Bu. Apalagi kalau ada yang mengingatkan, ya. Masih galak. Dan sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Kita ada tempatnya salah dan lupa. Maka oleh karena itu kita selalu perlu berada dalam suatu majelis-majelis ilmu seperti ini. Untuk apa? Untuk kita selalu watawasau bil haq watawasau bis shawab. Untuk selalu mengingatkan, saling tegur, saling ajak kepada kebaikan, itu perlu sekali. Karena kita hidup ini dapatnya hidup dewek. Terkadang kalau kita benar Pak, ketika keluar ternyata apa yang kita perbuat itu salah. Salah ternyata. Ada yang mengingatkan kita, bersyukur kita. Ketika kita salah, ada yang mengarahkan kita kepada kebaikan, kita harus bersyukur. Ini kan terkadang Pak, galak salah kita. Diingatkan salah, diingatkan malah. Iya. Nah, kalau masih muda baru kemarin belajar dari itu, ditanya kan, biasanya adik biasanya dalam itu, jangan seperti ini. Bahwa Ta'ala itu mengatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan kita lihat siapa yang katakan. Jadi lihat omongannya, isinya. Kalau memang itu bagus, baik untuk kita, yang baik lakukan. Tapi kalau memang buruk, ya kita tahu. Jangan kita lihat siapa, ini mudah kemarin baru belajar kemarin, jangan. Pokoknya selagi bagus ya bersama. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu cinta Allah kepada kita. Sekali lagi, ini merupakan salah satu cinta Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Bu, ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita dari kesalahan kita, berarti Allah masih sayang sama kita. Kenapa? Tadi kita katakan di Allah, Allah tidak menginginkan kita manusia umatnya Nabi Adam ini masuk ke dalam neraka Allah menjadi temannya syaitan. Makanya alhamdulillah Allah utus kita, utus orang untuk menjadikan penasihat-penasihat yang memberikan mau'izatul hasanah, mengarahkan kita kepada kebaikan. Allah yang mengutusnya. Maka oleh karena itu bersyukur kita. Kalau masih ada nasihat yang menasihati kita, kita malah takut Bapak Ibu. Kalau tak ada orang yang menegur kita, tak ada orang yang ngajak ngomong kita, ngapain aku minta dalam seminggu ini, tak ada yang menegur. Jadi pengajian dalam ngobrol gitu kan, tak tahu dalam seminggu ini kok didiamkan orang ngapun, apa ada salah, misalnya gitu kan. Ternyata aku digoyah, orang nak takut misalnya gitu kan. Jadi didiamkan sengih kita takut. Ketika tidak ada orang yang mau mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, kita takut. Ini kan terkadang maaf kita galak protes sama Allah. Ya Allah, aku ini ibadahnya selalu terjaga, sholat 5 waktunya bagus. Kenapa buat rezeki aku selebihan ya Allah? Rezekinya seret kata kita, kata kita manusia. Rezeki itu tak susahnya.
Ada kawan aku yang di sana itu sholat tak pernah, tapi kok rezekinya banyak terus. Banyak rezekinya bukan, ngalir terus rezekinya banyak. Nah yang seperti ini Bapak Ibu seharusnya kita kasihan. Banyak rezeki, tapi dia tidak ibadah. Takut gitu. Kenapa? Karena bisa jadi, maaf, naudzubillah, kita ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang sombong, yang ketika dinasihati tidak mau dengar lagi, tidak mau menerima nasihat uang tadi. Gawinya nak marah, dinasihati marah. Nah ini yang malah kita takut. Kenapa? Karena mungkin Allah sudah gede kalau masukinnya dengan kita. Lah kesel sama kita ya. Dikasih tahu sama si fulan, bisa dikasih tahu sama wong tuanya. Nah jangan main ini jangan sibuk dengan dunia kayak buat itu persiapan kayak luar biasa. Kawan nanti ada biar macam aku. Sekali dinasihati oleh yang lain, mah itulah juga. Dinasihati lagi dengan yang lain, mah itulah juga. Kenapa? Wa yamuddum fi tughyanihim ya'mamun. Allah diamkan dia dalam kesesatan juga. Lakulah lakukan sehendak semau di dunia ini. Silakan. Kalau tak ibadah lagi sama aku. Kalau bahasa kita juga ya. Didiamkan pada sama. Nah ini kita beri. Wa yamuddum fi tughyanihim ya'mamun. Didiamkan Allah dalam kesesatan. Naudzubillah. Asik dunianya, tapi nanti tak kalah kembali kepada Allah, dia akan menangis. Menangis tak kalah kembali kepada Allah. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang dilakukan di dunia, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Dan yang takutnya tadi kami katakan di awal, ketika di dunia ini kita ini termasuk wong termasuk wong yang ini yang kita takutkan. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengingatkan kita. Setiap membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah ingatkan kita, buat persiapan juga untuk hari esok. Apa? Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia. Boleh. Sekarang musim bola, bukan kita tidak boleh nonton bola. Kita kan yang hobi bola nonton bola, bukan. Tapi jangan lupa ibadah. Yang hobi nyanyi silakan nyanyi, tapi jangan lupa ibadah. Yang tidak boleh itu nonton bola, nyanyi, tidak sholat, itu yang bahaya. Itu yang tidak boleh. Iya, karena capek nonton bola, malam itu, lu keluarkan dari luar. Sampai sekarang dia belum bangun. Nah, jadi yang sekarang belum bangun, jangan lupa bangunkan. Dengan suara ini bangunkan. Jangan sampai katanya subuhnya lewat. Subuhnya lewat, naudzubillah. Kenapa setiap waktu yang kita lewatkan itu tidak akan bisa terulang kembali lagi. Tidak bisa terulang. Lan tarji al-ayyamul lati madat dalam Quran. Tidak akan bisa kembali lagi sesuatu yang sudah berlalu lewat. Nah, kita takut kita berlalukan waktu ini, tapi dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu sekali lagi kita selalu menjaga, memperhatikan bagaimana diri kita saat ini, bagaimana ibadah kita sekali lagi. Kalau ibadah kita sudah bagus, selanjutnya bagaimana akhlak kita, bagaimana tingkah laku kita kepada sesama manusia. Ini juga harus bagus. Ibadah bagus, sholatnya bagus, akhlaknya juga bagus. Nah, dikatakan itu hablum minallah bagus, hablum minannas bagus. Dan Allah sendiri mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aman beriman kepada Allah bagus dibuktikan dengan apa? Ibadah kita, sholat kita bagus. Selanjutnya apa? Wa amilus shalihat. Perbuatan kita, akhlak kita juga harus bagus.
Pak Ustadz, ada tetangga aku itu sholatnya bagus, sholat 5 waktunya dapat rajin, sholat 5 waktunya belum sholat sunnah, tapi kok masih galak ngomong gitu. Misalnya kalau di sini ada kasih, nih, ibu-ibunya ada kasih, bapak-bapaknya ada kasih, insya Allah. Ngapa boleh? Berarti dia cuma mau sholat. Yang salah bukan sholat, uangnya, pribadinya. Karena kan jelas bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah ini ada uang sholat tapi masih melakukan kamu munkar. Gak butuh sindawong, ngikut apa kata Ustaz, ya? Membela yang bagus-bagus tinggalkannya buruk-buruk. Ini bapak ini dari rumah bawa sandal buruk, ke masjid tukar, ya? Dari rumah bawa sandal buruk sampai masjid tukar, nih. Tanya, itu insya Allah sini dah. Jadi seperti itu sekarang. Kita perhatikan benar-benar ibadah kita kepada Allah. Dan sekali lagi selain ibadah, jangan lupa akhlak kita, tingkah laku juga harus kita selalu perhatikan. Ini kan kadang maaf ada di antara kita ini, di antara keluarga kita atau mungkin masyarakat kita ini, dia mengatakan di awal ibadahnya bagus, tapi akhlaknya dengan tetangga dan bagus, silaturahminya tidak kalah. Kadang hanya kelompok-kelompok dewek baik, kalau tak dengan simpulan tak kalah pergi. Kalau disuruh ini tidak kalah. Nah, jangan sampai seperti itu.